warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puasa? Puasa. Puasa semua? Puasa. Oke, baik. Di sini kakak akan membawa materi tentang mata pelajaran PPKN. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai musyawarah dan mufakat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Sesuai agama kita, berdoa dimulai. Pastikan ada bicara dulu sama-sama, bilang kamu itu kemana dulu supaya tidak saling bertengkar gara-gara selisih paham. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai musyawarah. Apa sih itu musyawarah dan bagaimana caranya menghadapi sikap musyawarah itu? Nah, di sini memberikan sebuah soal yang dimana soal ini ada 5 soal dengan denda. Nanti adik-adik isi sesuai dengan pemahaman adik-adik.
kita akan pelajari apa itu musyawarah dan bagaimana caranya pengambilan keputusan pada saat ada diskusi antar kelompok atau bersama-sama di kelas. Nah, musyawarah. Nah, sini kita lihat musyawarah artinya berunding atau berembuk bersama untuk mencapai keputusan. Ini adalah ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah berdasarkan Pancasila sila keempat, mengutamakan kebersamaan. Nah, kakak mau tanya, sila keempat itu berbunyi apa? Ayo. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Ya. 4. Pada sila keempat ada kata musyawarah, permusyawaraan. Nah, di situ kita harus tahu apa sih musyawarah, bagaimana musyawarah, kenapa ada musyawarah di sila Pancasila. Nah, di sini kita harus mencari tahunya. Nah, musyawarah, tujuan dari musyawarah itu untuk mencapai mufakat, artinya untuk mencari solusi yang lebih baik, yang dimana kita melaksanakan musyawarah itu harus mempunyai kepentingan bersama. Contoh, kakak mau mengadakan kegiatan kerja kelompok, tapi kakak mau pergi ke rumah temanku yang satu, temanku yang lain tidak mau. Jadi toh harus bisa bagaimana caranya supaya sama-sama di satu tujuan yang sama, supaya tidak ada selisih paham satu sama lain. Nah, kedua, menyelesaikan masalah yang sulit dengan kerjasama. Nah, berikutnya menyatukan pendapat berbeda untuk kebaikan bersama. Jadi kita dengarkan pendapat-pendapat teman mau kemana. Terus kalau sudah didengarkan semua, cari kesimpulan. Oh, baiknya kita harus melakukan kegiatan apa. Nah, berikutnya prinsip musyawarah. Musyawarah yang pertama, persamaan hak adalah setiap peserta memiliki kesempatan untuk berbicara. Nah, di sini semua itu bisa mengeluarkan pendapat. Mau perempuan mau laki-laki, tapi kalau mau mengutarakan pendapat harus bisa tidak ada yang melarang. Itu adalah persamaan hak, yang dimana setiap peserta memiliki kesempatan untuk berbicara. Yang berikutnya, menghargai orang lain, tidak memotong pembicaraan saat diskusi. Nah, biasanya pada saat kita berdiskusi, pada saat kita berbicara sama teman kita, biasa tiba-tiba dipotong pembicaraannya. Itu tidak boleh, karena biarkan mereka berpendapat, biarkan mereka mengutarakan pendapatnya. Nanti setelah itu baru kita lihat apakah pendapat mereka baik atau tidak. Yang berikutnya, kepentingan bersama, utamakan kepentingan kelompok di atas diri sendiri. Jadi, contohnya begini, kita mau membersihkan kelas, tapi ada teman saya yang tidak mau. Itu teman kita harus diajak, ayo sama-sama bersihkan kelas. Karena ini kepentingan bersama, ini adalah kenyamanan kita bersama. Kalau kamu sendiri tidak mau, bagaimana kelas kita akan kompak? Gitu. Jangan mementingkan diri sendiri. Yang berikutnya, sikap lapang dada, menerima hasil keputusan meski tidak setuju. Contohnya, kayak itu tadi tidak mau membersihkan, tapi diajak. Kalau memang dia tidak mau, kita mengajak dia dengan baik supaya dia mau, walaupun mungkin dalam hatinya malas kak, dia tidak mau saya tapi setidaknya dia mau ikut kontribusi, walaupun cuma buang sampah lah atau cuma menyapu sebentar. Itu harus diutamakan. Berikutnya, nah, langkah-langkah musyawarah. Pertama itu penyampaian masalah. Apa maksudnya penyampaian masalah? Dalam langkah pertama, peserta musyawarah menyampaikan masalah yang akan dibahas. Terus, seperti menentukan tempat piknik agar semua orang memahami topik yang perlu dipecahkan. Selanjutnya, setiap peserta memberikan susulan atau pendapat dengan cara mengangkat tangan secara sopan, memastikan semua didengar dan dihargai dalam musyawarah. Nah, yang berikutnya ada pembahasan, yang dimana pada tahap pembahasan
peserta diskusi dapat diajukan mencari kelebihan dan kekurangan setiap pendapat untuk menemukan solusi terbaik. Dan berikutnya ada pengambilan keputusan. Nah, di sini cara mengambil keputusan dengan cara mufakat, voting, dan wewenang kepemimpinan. Dalam musyawarah, keputusan dapat diambil melalui mufakat jika semua setuju. Artinya, keputusan itu bisa dibilang keputusan yang mufakat jika semuanya setuju. Semua itu setuju bilang, oh iya nanti kita begini. Tapi kalau ada yang tidak setuju itu bisa dilakukan lewat voting. Voting artinya dilihat siapa paling banyak setuju dan siapa paling banyak tidak setuju. Disitulah dilihat bahwa jika paling banyak tidak setuju, maka diskusi yang dilakukan itu memungkinkan tidak menghasilkan sesuatu. Tapi kalau tidak setuju, kalau setuju berarti sepakat bahwa keputusannya itu sama. Nah, contoh musyawarah di sekolah. Yang pertama, memilih ketua kelas. Nah, di sini cara memilih ketua kelas di kelas kalian bagaimana? Apakah dipilih dari teman-temannya atau dari gurunya atau bagaimana? Pilih dari teman. Pilih dari teman-teman ya. Nah, memilih ketua kelas. Pasti kalian berdiskusi. Kayaknya itu dia bagus jadi ketua kelas, ya kan? Kayaknya dia bagus jadi ketua kelas. Kalian berdiskusi sama-sama siapa kira-kira yang mau jadi ketua kelas, siapa yang bagus dipilih jadi ketua kelas. Nah, kemudian ada nilai-nilai musyawarah. Yang pertama itu kebersamaan. Dalam musyawarah pasti ada timbul rasa kebersamaan. Terus juga yang dimana musyawarah mengajarkan kita tentang kebersamaan. Setiap anggota harus saling mendukung dan membantu satu sama lain memperkuat hubungan antar peserta. Yang berikutnya ada keadilan. Dalam musyawarah, keadilan menjadi prinsip utama. Setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama berbicara dan berpendapat tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Yang terakhir ada toleransi. Jadi mana musyawarah juga mengajarkan kita toleransi. Kalian tahu toleransi tidak? Toleransi itu yang dimana kita harus menghargai perbedaan. Contoh, di dalam kelas ada yang beragama Kristen, agama Islam, dan kita lihat bagaimana toleransi kita pada saat teman kita beribadah, kita tidak mengganggunya. Terus pada saat teman kita kayak lagi berpuasa, kita tidak makan di depannya. Itu namanya toleransi, menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, yang berikutnya itu, di sini bagian musyawarah. Nah, secara keseluruhan musyawarah itu untuk keputusan bersama. Jadi musyawarah adalah cara terbaik untuk mengambil keputusan adil. Dengan musyawarah kita menjaga kerukunan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah pernah belajar di Pancasila kan sebelumnya? Sudah. Oke. Belajar tentang musyawarah, jadi sudah sebagian paham mengenai apa musyawarah. Nah, di sini kakak mau mengajak adik-adik, siapa mau naik atau satu persatu, berani? Ya. Oke, siapa duluan ya? Naik duluan. Siapa dari kamu? Siapa duluan mau? Berani. Cowok dulu.
lihat jawabannya ya. Salah. Kata artinya di sini tujuan musyawarah itu mencapai kesepakatan. Ya, siapa lagi? Alia. Alia. Ayo, siapa lagi? Nih. Ayo, gak apa-apa. Siapa yang biasa memimpin musyawarah? Siapa? Ayo nih. Siapa? Jangan malu. Kan tadi sudah lihat videonya juga. Siapa yang biasa memimpin musyawarah? Yang pertama anggota, bendahara, ketua atau sekretaris. Kemana? Ketua, kayak gitu. Ya. Bagaimana benar? Yes, betul. Siapa lagi? Ayo. Naik juga. Soalnya, ya. Apa yang harus dilakukan jika tidak ada kesepakatan dalam musyawarah? Ayo, coba. Ayo cepat. Cepat, cepat. Ayo, nih. Apa jawabannya? Kira-kira. Kelihatan gini. Coba lihat. Hah? Benar? Aduh, salah. Artinya melakukan voting. Yang berikutnya coba ayo. Ayo satu orang. Ya. Ini. Apa? Apa yang dimaksud dengan Ayo, apa yang dimaksud dengan kesepakatan? Keputusan sepihak, kesepakatan bersama, pendapat pribadi atau Nah, so. Oke. Lihat ya. Apa benar atau salah? Salah ya. Kesepakatan bersama. Siapa lagi? Bintang satu. Ayo, berarti masih bisa. apa yang harus dilakukan sebelum musyawarah? Apa yang harus dilakukan sebelum musyawarah dimulai? Salah ya, itu adalah menyiapkan agenda terlebih dahulu. Nah, karena adik-adik sudah naik semua tentang musyawarah. Nah, di sini supaya kita tidak malu-malu juga, kita di sini bagi kelompok. Supaya tidak malu-malu lagi toh, kita bagi kelompok karena tadi sudah masuk videonya. Oke, kelompok aja ya, nggak perlu sendiri. Kamu berdua boleh? Nggak apa-apa? Atau bertiga? Mau berdua atau bertiga? Berdua aja. Kamu nggak mau? Nggak mau? Atau kamu gini? Jangan Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita harus bekerja sama. Kita belajar apa? Tapi kalau satu saja. Ini soalnya dari hasil video yang tadi. Ya, dari hasil video tadi. Jadi kalau kira-kira apa sih yang ada di video tadi? Baca nanti kalau baca. Terus namanya.
minta salah satu deh dari kalian dari dua kelompok ini untuk membacakan hasil kelompoknya. Ada kan? Yang pertama, masalah apa yang terjadi dalam video animasi tersebut atau video tadi? Masalah apa? Oke, membaca musyawarah yang itu pemilihan ketua kelas. Yang kedua, bagaimana cara tokoh di dalam video tersebut menyelesaikan perbedaan pendapat mereka? Bagaimana? Baca? Oke, yang musyawarah. Berikutnya, tuliskan dua sikap sopan yang kalian lihat saat mereka bermusyawarah. Kira-kira apa? Oke, baik. Tangan dulu untuk temannya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita kan sudah mengetahui bagaimana itu musyawarah, apa ciri-ciri musyawarah. Tadi yang pertama, apa kira-kira atau itu musyawarah itu harus apa sih? Yang pertama, umpamanya harus mendengarkan orang lain, harus bisa memberikan hak berbicara kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang musyawarah dan lain sebagainya, di sini untuk pembelajaran kakak ingin memberikan tes seperti awal tadi. Kenapa? Agar kakak tahu sampai mana pemahaman kalian tentang materi musyawarah ini. Nah, kita sudah mempelajari mengenai apa itu musyawarah, ciri-ciri musyawarah, tujuan musyawarah, dan cara bermusyawarah di kelas. Biasanya sudah kakak jelaskan tadi. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kakak cukupkan di sini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau tertib dalam pembelajaran. Terima kasih juga kepada adik-adik sudah mau melaksanakan pembelajaran bersama kakak. Terima kasih kepada adik-adik karena sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Sebelumnya kakak menyampaikan mohon maaf jika ada salah-salah kata-kata atau tidak berkenan pada kalian. Saya tutup pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.